malam ini mau mulai dengan judul cewek mulai duluan. Nah ini dari mana judulnya? Nah, ini mulainya dari kamu nih yang dari ngajak-ngajak nih dari kemarin. Ayo kita ngobrol-ngobrol nih. Soalnya banyak banget yang request topik yang sama nih. Nah ini salah satu dari DM-nya mau aku bacain nih. Ini latar belakangnya gimana dulu nih sebelum aku bacain DM-nya nih. Jadi kemarin setelah 3 episode yang kita udah upload, by the way terima kasih buat yang sudah nonton dan dengerin karena kita kan sekarang formatnya audio podcast ya, dan hopefully kalian suka our new format. Nah kemarin aku juga sempat buka di DM kalau misalnya lagi ada yang mau request topik, terus juga ada yang mungkin mau curhat, terus kita bahas di sini. We're very open dan please keep the DM coming. Karena memang topiknya ini kita pengen bikin yang relevan ya buat kalian yang bisa menjawab keresahan kalian. Nah ini juga salah satu topiknya ini kayak tentang cewek mulai duluan nih. Gimana kalau misalnya mereka lagi suka atau tertarik sama cowok. Boleh gak sih? Terus gimana enaknya? Pros and cons-nya apa? Dan yang paling contohnya detail, ada ya salah satu teman kita yang sempet DM gitu. Nah ini coba aku bacain ya. Hmm. Ci, mau tambahin pertanyaan buat ini dong. Kadang kita perempuan tuh jadi bingung mau mulai duluan apa enggak. Karena katanya cewek gak usah ngejar, biar laki-laki aja. Tapi kita tuh udah nemu seseorang yang potensial menurut harapan kita sama Tuhan. Cuma orangnya gak notice kita. Walaupun kita juga berdoa sama Tuhan tentang orang itu, seringkali kita maju mundur mau mulai duluan karena takut orangnya risih dan menganggap kita gampangan. Dilema juga, kalau cuma diam-diam mengagumi tanpa berani ngajak ngobrol atau chat duluan, entar dia diambil orang. Bingung ini, karena kalau nggak ngejar juga gengsi, tapi kalau nggak dikejar, kita nggak lihat-lihat. Terus hilang. Nah ini gimana nih, kalau dari sudut pandang cewek? Jadi mungkin aku share-nya based on my personal experience and personal point of view ya. Jadi mungkin kalian, we can agree to disagree kalau misalnya mungkin kita beda point of view on this. Cuma aku juga dari pengalaman yang aku rasain nih pas aku pernah ada di posisi teman kita itu yang curhat. Jadi kayak mungkin pas SMP gitulah aku pernah kan kayak suka sama cowok. I think that was one of my first crush kayaknya, kayak yang bener-bener suka duluan, terus kayak naksir, apalagi dulu kan kayak masih zaman-zaman SMP galau ya. Terus jadi kayak kalau misalnya lagi lagi puber gitu kan, terus kayak ngelihat ini ada, waktu itu aku naksir sama kayak teman gerejaku gitu. Terus kan dia aktif, dia kayak older than me, jadi ngeliatnya kayak kayak kakak kelas super ganteng gitu, yang super cool dan yang sepertinya aktif juga gitu kan di pelayanannya and stuff. Dan waktu itu aku sempet kayak ya make a move duluan lah, kayak mungkin kan zaman SMP, nggak tahu nih kalian di sini ada yang pernah main apa enggak, ketahuan umurnya. Kalau misalnya dulu tuh zaman kita belum ada kayak WhatsApp, belum ada teks, belum ada BBM, jadi tuh kita suka dulu mainnya MSN gitu, suka MSN duluan, teks duluan. Dan zaman Friendster dulu juga masih ada. Jadi kayak aku dulu sempet add friend ya duluan, terus kayak say hi duluan, dan I started to introduce myself lah to him, make myself very available, terus kayak intinya ngajak kenalan. Terus kayak yang tadinya nggak kenal, dia nggak notice aku, kayak I made him notice gitu dengan kayak say hi duluan, terus nyapa-nyapa dia online duluan gitu kan. Dan at the end of the day dianya juga merespon sih, maksudnya kayak dianya juga kayak mulai kayak chat duluan, atau mulai ngajak pergi duluan, atau mungkin juga kayak make a move duluan. Tapi memang up and down. Ya kenapa nggak lanjutnya ya itu beda topik lah. Tapi what I've distinctly remember adalah what I felt during pas ngejar duluan itu, kayak I felt really insecure karena kayak I'm always have to be always on the move, kayak selalu harus bekerja dan selalu effort ya. Karena kalau misalnya I stop doing that, nggak ada timbal balik nih gitu. Kalaupun dia ngelakuin duluan, karena insecurity-nya aku ya tinggi, jadi kayak itu nutupin I even kayak jadinya ragu sama dia juga gitu. Kadang kayak kalau misalnya dia make a move duluan nih,
is it because dia kasihan doang sama aku, apa sebenarnya dia juga mulai naksir ya gitu, atau mulai inin duluan ya gitu kan. Nah with that insecurity, aku jadinya ngejalanin hubungannya itu nggak enjoyable, karena jadinya kayak I don't know which one to lead gitu, siapa yang lead this relationship, whether I should take a step back atau cuma diem. Nah akhirnya aku nggak ngerti gitu harus gimana dinamika yang sehat. But what I remember was very tiring aja sih, kayak selalu ngarep-ngarep nggak cemas, ngarep-ngarep cemas nggak jelas. Terus juga yang paling takut tuh kayak kalau cewek ngejar duluan, kayak if I don't make a move itu nanti ya takutnya kayak dia tiba-tiba lose interest atau dia ngilang. Terus kalau aku nggak do something, overthinkingnya kita mulai kumat gitu, kayak oh nanti kok dia nggak ini duluan ya. Terus kalaupun dia chat duluan kayak hari ini chat, besok enggak gitu kan. Terus jadi dia maunya gimana sih, udah suka lagi apa belum sih, terus jadinya aku masih terus ngejar apa let him make a move nextnya gitu. Nah itu yang kalau aku personally jadi not a good experience for me, and I don't want that in my next relationship. Jadinya kayak akhirnya aku nggak terlalu prefer to mulai duluan gitu. So the woman can make the first move. Oh iya bisa, boleh gitu. Kalau cewek bisa mulai duluan, pertanyaannya menjadi lebih simple ya. Why? Okay. Why would she want to? Yeah. Kenapa? Jadi sebenarnya kan ya kita hidup di negara bebas ya. Feminisme juga sudah sangat modern. We live in 2024 gitu. Jadi kan bukannya tentang masalah boleh apa enggak, terus kayak harus apa enggak, can or cannot, may or may not. That's not the point, karena you're free to do whatever you can. Makanya jadi kalau ada yang nanya ke aku tuh aku nggak pernah bilang boleh apa enggak gitu, tapi lebih aku lemparin balik kayak ya outcome-nya kamu mau yang seperti apa nih. Kalau outcome-nya kamu oke-oke aja dengan seperti itu dan you become the leader of the initiator and become the yang ngejelasin tentang dinamika hubungannya, then go ahead if that's your preference. Cuma kan bukan itu isunya gitu, kayak aku lebih kayak ngajak pikirnya tuh jangka panjangnya juga sih, kayak is that the kind of dynamic that you want, terus is that kind of feeling that you want gitu. Kalau kamu yang harus jadi mengejar dia duluan, make a move duluan, mulai duluan, kalau kamu gak make a move, dia gak ada pergerakan. Kalaupun dia ada pergerakan, kamu juga jadi bingung nih, kayak dia bergeraknya atas dasar apa, atas dasar cuma ngebalesin aku doang, apa dianya juga memang pelan-pelan mau yang taking charge gitu, gantian sama kamu. Itu kan masih abu-abu semuanya gitu kan. Jadinya memang balik lagi, kamu why would you want to gitu, ngejar duluannya itu kenapa? Itu dulu yang mungkin harus dijawab ya. Misalnya kayak oh ya karena soalnya kalau misalnya aku gak ngejar duluan dia gak notice. Oh that's totally valid point gitu ya, boleh-boleh aja silahkan. Nah cuma sampai kapan gitu kan. Kayak okay, you make the first move. First move kan feel free gitu to do that. And then the guy started to take notice kan. Berapa kali kamu chat, I think men are smart gak sih, yang maksudnya kayak cowok tuh juga pinter kan untuk kayak kalau misalnya ada tanda dari cewek dia nyadar gak sih? Nyadar kan. Ada juga yang kadar cueknya tinggi ya. Atau mungkin tanda-tandanya kurang jelas gitu. Kedipan matanya tuh kurang ya you know. Ada juga cewek yang pemalu dan sebenarnya pengen. Di sini banyak yang ya mungkin dia curhat dulu ke temennya. Gimana ya kok dia gak matiin ya, kok bener-bener lewat-lewat aja nih gitu. Kayak pemberhentian bus lewat-lewat aja. The question is why she want to. Itu juga sebenarnya dia bisa sit back and relax dan kembali ke apa ya, instingnya untuk dikejar ya. Karena pria mengejar, wanita dikejar. Kebanggaan pria adalah ketika mengejar dan mendapatkan wanita impiannya. Sedangkan bagi wanita dikejar, apalagi dikejar banyak pria ya, dikejar dan diperhatikan dan diinginkan, itu kan suatu kepuasan yang tidak bisa digantikan ya, tidak bisa dibohongi. Nah, kayak tadi contoh cerita-cerita kamu dan mungkin banyak dari yang nge-DM ini juga teman-teman yang merasa tired ya, capek untuk ngejar-ngejar terus. Nah, ada positif dan negatifnya nih. Kalau cewek yang make the first move, then she gets to decide siapa yang dia mau make a move. Yeah. Jadi kelebihannya itu, kelebihannya. Karena kalau dia dikejar dia cuma nggak ada pilihan ya, siapa dong yang masuk ke inboxnya dia, itu doang, segitu doang. So kalau ngejar.
Kalau dikejar memang dia melihatnya siapa nih yang ngejar gitu. Baru scanning dulu baru oke. Tapi kalau dia yang ngejar dia lebih punya banyak pilihan. Jadi bukan melulu itu hal yang buruk kan berarti. Ini kan hal yang positif. Iya. Nah kemudian negatif yang pertama juga itu mungkin feelingnya nggak sama. Nah ini yang ketika benar-benar terjadi baru nih nyadar checklistnya nggak sama, goalsnya nggak sama, atau mungkin hal-hal yang lainnya nggak sama, atau mungkin juga dari cowoknya memang tidak suka gitu. Tertarik. She gets to choose him, but he might not to choose her. Dan ini kebalikannya. Ketika cowok ngejar, kita kan semacam kayak gambling ya. Either ceweknya suka atau enggak. Sama kok. Jadi kali ini banyak cewek yang merasakan di posisinya cowok. Itu aja. Yeah. Kebetulan make a first move seperti layaknya cowok. Nah kalau dari sudut pandang cowok, make a first move itu memang kita secara insting iya. Kalau kita suka kita kejar. Kalau nggak suka ceweknya ya sudah, kita evaluasi lagi, kita pikirin lagi atau kita nyadar diri, biasanya begitu. Kita lebih realistis, lebih pakai logika. Ya udah dia nggak suka, ceweknya bukan on my level atau gimana atau. Nah sanggupkah cewek kira-kira menerima realitas seperti layaknya cowok? Nah karena kan banyak nih bahasa-bahasa yang sekarang ngetren. Independent woman. Halu. Iya halu. Apa lagi tuh delu. Oh iya. Lulu delu. Iya. Apa? Ya terus abis itu ya akhirnya lebih kayak sakit hati terus ya gitu kayak ya better be single, independent gitu kan. Gara-gara mungkin abis halunya itu sakit ya. Iya makanya tadi negatif yang pertama dan juga yang mungkin paling menyakitkan. She gets to choose him, but maybe he might not choose her. And ladies, that's gonna be hurt. Dan itu yang cowok rasakan. Yeah. Kita terbiasa untuk sakit. Dari ngejar 10 cewek, yang bales ini, yang bales message mungkin 0. Untuk kebanyakan cowok. Yang ke-20 mungkin baru dia bales. Itu pun 1 dari 20 cewek yang dia kejar. Nah ini dari sudut pandang cowok dan aku yakin teman-teman yang cowok pasti, oh iya. Jangankan 20 kok, 100. Itu pun yang balas 1. Nah, itu bayangin ketika kalian make a first move like a man. Karena kan pertanyaan awalnya boleh nggak sih? Apa pantas nggak sih? Ya, karena kan harusnya cowok ya, kan gitu. Nah ini dari sudut pandang cowok. Yeah. Nah seperti ini realita di lapangannya, gitu. Nah, I think yang aku mau highlight dari poin kamu juga cowok kan nalurinya instingnya mengejar ya. Nah, I don't think we have that in a woman gitu. Jadi istilahnya kita bisa sama-sama mengejar nih. Cowok kan ada nalurinya, ada instingnya. Jadi kayak itu tuh become a thrill for him. Jadi kayak oh ini something exciting. Walaupun ntar outcome-nya gimana tuh nomor 2 lah. Kayak dia ditolak, dia disetujuin, dia diterima apa enggak. Ya itu nanti kan urusan si cowoknya. Tapi kalau misalnya urusan sama ceweknya. Tapi kalau misalnya cewek, kita kan gak ada insting mengejar. Kita kan instingnya ya treated like a queen, dijadikan hadiah gitu ya, dijadikan kayak apa sih kebanggaan. Nah, jadi kalau kita yang jadi harus yang mengejar, mungkin jadinya capek. Jadinya kayak kok make me feel very insecure, questioning my worth. Terus kayak gue tuh udah cukup menarik belum sih dan kenapa aku tuh selalu kurang gitu. Kayak kenapa kok dia gak notice ya, kenapa kok dia gak nengok ya gitu. Karena ya mungkin naluri hunternya tuh gak ada gitu. We're not created by that gitu kan. Kita kan creatednya to di pursue gitu. Jadi memang, nah karena gak ada instingnya itu jadinya mungkin bedanya di energinya ya. Ketika mengejarnya itu cowok mau mengejar cewek. Ada ketentuannya, ada kemungkinan ditolak, kemungkinan diterima. Tapi for them exciting in general, iya gak sih? Maksudnya kayak kalau kamu ngejar beberapa gitu ya gak tahu gimana ya, how do you feel? Ya kalau cowok mungkin lebih penasaran ya jatuhnya, tapi mungkin kalau cewek mungkin merasa terlalu banyak yang ngejar juga, sometimes cewek overwhelming ya. Ada yang akhirnya gak dibales message-nya gitu kan. Kalau lagi masih single kan
Apalagi kalau atraktif itu kan pasti banyak banget yang Mampir. yang minta nomornya lah segala macem gitu. Nah itu juga berlaku untuk mungkin cowok yang banyak dikejar cewek. Cowok yang banyak dikejar cewek dia terbiasa untuk ya cewek make a first move duluan gitu. Misalnya minta nomornya duluan atau bertindak sedikit lebih agresif di depan dia, caper gitu. Itu ya biasanya cowok pasti tahu lah secara insting gitu. Tapi kalau memang cowoknya nggak mau ya nggak mau. Nah itu. Kalau cowoknya mau dari gunung sebelah mau ke sana, mau lautan diseberangin tuh biasanya kan. Orang zaman dulu kan kalau orang tua kita kan bilang, wah mau apa diseberangin, mau di mana dikejar. Nah itu karena ada niatan dan memang instingnya memang untuk mendapatkan gitu, mendapatkan cintanya gitu. Nah, I think that's also another point yang kita bisa highlight juga ya untuk menjadi konten podcast ini, which is adalah kalau kamu mengejar cowoknya duluan gitu, terus juga dia suka sama kamu balik, ya dia akan mengejar kamu juga gitu kan. Jadi kayak mungkin jadi timbal balik ya. Nah kalau misalnya kamunya udah kasihin nih, udah ngajakin ngopi, reply story, udah mulai texting banyak dan cowoknya diem-diem aja, cool-cool aja, ya harus mulai ini gak sih evaluasi ya. Iya, kalau mulai dengan mulai itu ya lelah atau mungkin kepercayaan dirinya kan insecure banget. Namanya cewek make a first move pasti very insecure. Dia apa iya ya, apa benar ya, apa ini ya. Ada baiknya nggak sih kalau dievaluasi lagi atau dipertimbangkan lagi. Mungkin kalau enggak masih ada kok pasti di luar sana yang ngejar aku gitu, yang merhatiin lebih. Kan seneng kalau cewek kan ya. Kalau cewek di SMS duluan, zaman SMS ya. Di telepon duluan, ditanyain kabarnya duluan, apalagi rutin. Siapa sih cewek yang nggak seneng, apalagi ditanyain kabarnya secara rutin, diperhatiin secara rutin oleh cowok yang dia suka. Itu kan berbunga-bunganya sampai jadi ladang bunga tuh. Nah kalau misalnya kayak gitu, kenapa enggak sih kita mencoba? Tapi kok kalau aku nggak ngejar-ngejar, nggak dapet. Nah ini pilihan. Ini pilihan. Monggo mau dikejar melelahkan. Kalau dapat syukur kita ikut senang. Everybody happy, you happy, is happy, semua happy. Betul. Tapi kalau enggak, everybody will be sad karena ya gimana? Apakah baiknya ini dilanjutkan apa enggak gitu. Coba kamu bayangin situasi di mana kamu benar-benar ngejar dan sudah effort. Banyak kan sekarang cewek yang aku bare minimumnya segini. So nggak ada cowok yang jarang sekali yang kayak aku bare minimumnya ini. Enggak dong. Sometimes nggak even tahu bare minimum apa. Sometimes banyak cowok nggak even tahu apa itu bare minimum. Ada yang mau sama aku aja udah seneng. Nah cowok kan biasanya begitu pikir, mau ini ngejar-ngejar gitu. Pernah nggak sih kayak misalnya cewek yang benar-benar sampai effort itu sampai nangis kan kadang kalau wah yaudah deh gitu. Tapi move on-nya lebih lama. Iya. Karena mungkin jadi ada kayak harga diri kita nih udah kita buang kan hanya untuk mengejar, nggak taunya nggak bersambut juga gitu. Jadi ya mungkin sebenarnya kalau kamu suka terus kamu takut dia hilang ya, terus kamu takut dia nggak notice, ya nggak apa-apa. Misalnya kamu make the first move a few times gitu kan, kayak di awal-awal, terus kamu udah mulai kasih dia hinting. Nah tinggal lihat lagi kayak tadi poinnya si Koko, misalnya kalau misalnya dia suka sama kamu, dia akan mengejar kamu balik juga karena naluri hunternya kan ada kan. Jadi kayak ini ada cewek cute nih deketin gue gitu, cewek yang mungkin pas sama selera dia, cocok kepribadian, cocok secara semuanya lah, fisik juga mungkin dia tertarik segala macam, dia akan jadinya kayak wih lumayan nih gitu kan, ada istilahnya ada temen yang dia mungkin jadi bisa ngobrol dan segala macam, jadinya responnya pun kamu bisa notice kan, nih cowok kok responnya bagus ya, dan tiba-tiba kok pas kamu nggak teks dia teks kamu balik. Nah itu kan berarti lampu hijau tuh. Jadi kan kayak kamunya pun pasti lebih gak capek. Kenapa? Karena gayung bersambut gitu. Betul. Dan ini makanya kita mau menawarkan namanya keuntungan dan
negatifnya. Jadi Yeah. positifnya dan negatifnya Yeah. buat cewek ya. Mm-mm. Karena ini topiknya about you ladies. Kalau keuntungannya juga selain tadi yang udah kita sebutin, keuntungan lainnya juga cowoknya mungkin bakal impress ya, lebih surprise. Aku imagine sebagai cowok kalau dikejar duluan, oh tersanjung gitu. Oh berarti aku menarik atau gimana gitu. Kita humble lah untuk dikejar duluan tuh seneng. Dan bisa jadi cowoknya merasa tertarik di bagian itu. Jadi jangan salah juga. Nggak melulu cowok pasti takut, pasti enggak juga. Kalau memang dia juga suka, nah kebetulan gayung bersambut, nah siapa tahu. Kan gitu. Itu bisa jadi malah hubungannya lebih intimate ya, lebih menyenangkan gitu ya. Dan kalaupun hubungannya menyenangkan, itu akan berdampak di jangka panjangnya. Sebagai suatu memori bagi kalian berdua ketika mengingat kembali gimana dulu ketemunya. Aku dikejar duluan. Dikejar duluan nih sama dia. Nah pasti cowoknya akan ingat. Kalau bikin salah juga, oh dulu dia yang ngejar duluan. Udah deh gitu. Itu keuntungannya. Nah kemudian negatifnya lagi yang lain, ini buat pertimbangan ya. Itu bisa jadi intimidasi. Nah kebalikannya dari yang bangga tadi, impress atau terintimidasi. So there is a two kind. Kalian gambling kan, responsnya mau gimana nih. Kalau terintimidasi mungkin jadi, oh kok agresif banget ya gitu. Balasnya jadi diem-diem. Kitanya jadi cuek atau mungkin bukan karena cowoknya gak mau, cowoknya juga bingung. Nah itu yang saling jadinya miscommunication jadinya gitu. Mungkin ada juga cowoknya their masculinity-nya tuh jadi kena ya. Kayaknya gue biasa cowok yang mengejar nih. Ya bisa jadi begitu. Kok gue kan yang pengen feel the chase of the thrill, apa ya maksudnya thrillnya itu tuh ada di chasing women-nya ini kan. Tiba-tiba dia yang ngejar duluan, jadi mungkin udah jadinya sedikit intimidated ya. Betul. Nah mungkin juga negatif yang lain, mungkin juga value-nya dari cowok ini tradisional. Tradisional tuh ya mungkin dia yang harus ngejar duluan atau dia nggak enak hati lah ya. Kalau misalnya ceweknya juga harus sampai ngejar. Dan itu kalau terjadi miscommunication jadinya nggak ketemu-ketemu tuh. Ceweknya sudah bervalue yang modern tapi cowoknya masih yang tradisional. Atau pride-nya dia ya dia mengejar. Gitu. Ada juga yang seperti itu, bukan melulu oh berarti cowoknya jahat. Enggak. Dia mungkin value-nya berbeda dengan kalian gitu. Nah kemudian yang positif lainnya tuh kalau misalnya ketemu gayungnya bersambut, itu no bullshit, no anything, langsung cut to the point. Karena udah saling suka kan. Misalnya gayungnya bersambut, udah, it's done, it's wrap. Udah tinggal nunggu aja kapan undangannya dikirim ke kita ya. Yeah. Nah itu kalau misalnya gayungnya bersambut, ladies gitu. Itu udah no nonsense, anything, udah selesai. Done. Tapi kalau misalnya cowoknya juga akhirnya tertarik sama kamu balik, dia bisa kan yang jadi inisiatif nextnya, jadi nggak harus nungguin cowoknya. Itu jadi pressure juga buat cowoknya supaya lebih effort karena ceweknya udah effort nih, masa sih gue sebagai cowok kalah, kan gitu, kan yang bener gitu. Itu dengan catatan dia tertarik ya. Ya itu value kita ya. Kalau misalnya sudah tertarik dan balik tertarik, kenapa enggak sih kamu sebagai cowok juga lebih effort, masa kalah gitu sama ceweknya kan gitu. Yeah. Itu kalau gayung bersambut dan itu positif yang lainnya lagi. Nah negatifnya yang lain lagi itu bisa jadi kamu nggak akan dapat jawaban jujur. Nah ini yang juga banyak dialamin gitu. Jawabannya tuh nggak pernah jujur. Either lu suka atau enggak. Ngambang. Jadinya ngambang, gantung, ya kan? Ngalir enggak, macet juga enggak. Nah itu yang biasanya di situ posisinya jadi cewek bingung kan, gue harus lanjut apa gue harus step back nih gitu. Dan ini yang sebenarnya banyak jadi pertanyaan dan punya potensi untuk dipermainkan. Karena ini cewek rawan. Udah rapuh gitu ya. Ya, itu kita samakan value ya, bahwa nggak menutup kemungkinan dipermainkan juga gitu. Jangankan yang cowok mempermainkan, orang yang cowok-cowok ini kayak ngejar bisa jadi dipermainkan kok sama cewek. Ya masa ini nggak ada kemungkinan dipermainkan. Sama, itu negatifnya gitu. Jadi ya itu kan ininya ya, biar balik lagi ini kan you feel free to choose which path you want to take. Kita kasih 2 point of view aja gitu kan.
kayak kemarin kita ngomongin physical atraktif. Belum tentu juga secara physical atraktif sama value-nya, tapi ketertarikannya sama. Bisa jadi nggak tertarik juga gitu. Iya. Maksudnya jadi pas udah dua-duanya saling, oh lu suka gue suka gitu. Nggak taunya nggak cocok gitu Nggak ya. cocok Iya. di tengah jalanan gitu kan. Apalagi kalau dicuekin. Nah itu mungkin jadinya kalau misalnya kamu pun udah make a first move nih, kan ini mungkin kita banyak ngomongnya di awal ya, first move, terus first date atau first apa. Ya itu kan kamu bisa evaluasi lagi kayak aku udah do some steps nih, terus masih belum ada pergerakan. Nah itu kita mungkin yang akhirnya bisa wake up kayak aku mau sampai di posisi ngegantung ini sampai kapan. Dan tapi memang kalau cewek udah mulai mau tidur apalagi itu halunya udah level ini. suka overthinking malam-malam ya. Overthinking, delu halu apa lulu ya. Semua Itu dulu. memang nggak apa-apa, itu bagus ya. Kalian sebagai wanita memang harus mengalami hal seperti itu. Ya. Itu. Tapi memang jangan lupa untuk set the boundaries again. Mau didekatin, mau yang deketin ya. Ini buat cowok sama cewek ya. Tetap set the boundaries, safety is number one. Jangan sampai nanti terlalu kebablasan agresifnya gitu kan. Sampai melupakan value-value atau prinsipal yang kalian punya gitu. Aku mau nanya nih sama kamu. Misalnya kayak ada cewek yang even menurut kamu oke lah pas dia deketin kayak she's okay, kamu gak ilfeel. Tapi dia ngedeketin kamu agresif. Kayak dia yang text duluan every day. Dia ngajak kamu duluan. Dia yang kayak maksudnya always in charge lah in the relationship. Kamu how do you feel as a man? Nah sebagai cowok juga ada tingkatan-tingkatan cowok nih yang biasa dikejar cewek sama yang gak pernah dikejar cewek. Nah ladies, kalian bayangin kalau kalian ngejar cowok yang gak biasa dikejar cewek. Itu dia bingung, dia salah tingkah. Orang kalian liatin aja satu cowok, dia bisa salah tingkah kok. Misalnya ada dua cewek yang liatin satu cowok, 5 menit aja dilihatin, dia salah tingkah itu cowok. Gak nyaman. Gak nyaman, karena gak biasa dilihat. Sedangkan wanita adalah makhluk yang biasa dilihat. Kalau di jalan pasti dilihat. Dandan buat apa sih? Dandan buat dilihat. Bukan buat dilihat hanya cowok, tapi juga dilihat temen cewek. Kan gitu. Attention, the center of attention. Jadi kalau misalnya cowok yang ngejar duluan, belum tentu dia gak suka hanya karena aku cakep kok, tapi kok dia gak suka. Ya belum tentu juga, karena mungkin bisa jadi cowoknya tuh bingung, biasa gak dikejar atau biasa dia pemalu orangnya, bisa jadi kan. Dia pemalu, dia biasa jarang bergaul atau jarang bersosialisasi, tahu-tahu ada cewek yang suka sama dia, kaget dong. Apalagi kalau dia gak punya teman cerita, gak punya safe place-nya. Biasanya kan dipendam sendiri kalau cowok, ngomongnya sama tembok. Nah itu lebih bingung lagi kan. Nah bisa jadi seperti itu. Tapi kalau biasanya cowok udah gak suka dengan tanda-tanda yang lebih jelas, misalnya cuek abis. Ditanya balasnya singkat-singkat 1-2 kata gitu. YN. Ya, ini kayak ngisi kuesioner gitu kan. Ya, itu berarti kan udah gak sejalan dong. Ya, cewek mana sih yang kalau dijawab sepatah 2 kata atau gak dijawab sekalipun, pasti kan gak betah dong. Nah kalau di posisi seperti itu, do you think that buat cowoknya juga ya, buat ceweknya lebih bagus kalau dia make it clear perasaannya apa sih just move on? Kalau aku ya, nggak tahu kalau value kamu, make it clear. Make it clear. Make it clear tuh sekali dan dia biarkan dia tahu, setelah itu udah. Jadi nggak penasaran deh ngomong nih misalnya kayak aku tertarik loh sama kamu. Kalau berani. Kalau nggak apa-apa kok. Kalau nggak juga langsung move on. Bukan harus berarti harus nyatain ya kok. Enggak juga. Kalau kalian memang sudah kebelet atau ya udahlah, daripada aku terus-terusan seperti ini ngejar-ngejar sesuatu yang gak pasti, mending aku gak usah nyatain sekalian deh, aku pendam aja. Kan banyak tuh cinta bertepuk sebelah tangan lah, apapun lagunya banyak sekali yang tentang itu. Atau mungkin aku nyatakan. Nah kalau nyatakan ini ya kita salut dulu ya, karena biasanya cewek-cewek seperti ini dia mampu, berani, tapi dengan segala resikonya. Kalau kamu sebagai cewek kan pasti nggak usah deh gitu kan, pasti jauh di lubuk hati nggak mungkin lah kok aku nyatain lah gitu kan. Iya pasti jelas. Karena apa? Karena naluri kalian itu memang untuk tidak menyatakan duluan gitu. Kalau kalian merasa kayak gini, aku challenge nih kalian, yuk coba ngomong sama yang disuka. Wah malu kok, wah nggak berani kok, wah gengsi dong. Masa gitu cowok ngomong, pasti kalian rame itu. Wah kan. Nah karena apa? Karena itu dia naluri kalian untuk tidak menyatakan duluan, untuk dinyatakan, untuk dikejar,
untuk diperhatikan, untuk dikasih, disayang. Itu naluri kalian sebagai cewek. Either kalian mau step that naluri atau mau bagi kalian yang menghargai modernisme atau feminisme ya silakan. Tapi bagi kalian yang tetap ingin memegang teguh prinsip kalian tradisional, kita persilakan juga gitu. Jadi kita gambarkan ke kalian ini loh yang bakal terjadi kalau misalnya bener-bener nih. Nah kamu sebagai cewek nih misalnya dulu waktu single, dah aku nyatain aja terus habis itu udah, aduh mukanya merah banget. Iya pasti. Nah Aku sih nggak bakal sih. Aku tipenya ya, if I were in that position, misalnya aku juga make a first move, terus ngeliat cowoknya udah respon, I can read between the lines gitu. Bisa baca dari di tengah-tengah katanya. Misalnya kayak dia gimana responnya. Kalau dia responnya bagus, mungkin aku bisa jadi lebih move-nya mungkin nextnya lebih berani. Misalnya kayak mulai ngajak ketemu atau mulai apa. Tapi aku pun juga lihat sampai mana nih, karena I've done a few steps untuk di awal. Balik lagi ini kan kita lebih ngomongin first move ya. Mulai. Jadi bukan kayak selalu yang menjadi pemimpin tuh. Kalau for me personally, I don't think it's healthy for the women to do that. Karena cowoknya pun juga lama-lama jadi kayak ini ya. Kayak terintimidasi dan nggak tahu jelas siapa kepalanya. Terus juga jadinya dinamikanya jadi sawo cewek yang lebih dominan gitu. Makanya jadi memang ini tuh kita lebih ngomongin dinamika di awal, di early dating, PDKT segala macam. Makanya kan kita judulnya mulai duluan gitu, bukan yang cewek memimpin hubungannya. Nah kalau misalnya dari yang aku udah mulai nih, misalnya kayak first few weeks, few months, udah ngapain aja gitu. Jadi kayak udah lempar umpan lah gitu, udah kayak mulai memancing sedikit-sedikit respon. Kan bisa dilihat cowoknya responnya gimana. Kalau misalnya cowok responnya bagus, dia nanya ke aku balik, iya thank you ya gitu, lu udah ucapin ini, thank you ya udah apa. Atau enggak misalnya kayak boleh yuk gitu, aku ajak pergi nih misalnya, nanti kita ngopi bareng yuk, atau kayak abis kalau yang temen kantor gitu, abis kantor kemana, pulang kantor kemana gitu tuh, kayak nanti weekend kemana misalnya, terus responnya bagus, gue gak kemana-mana nih gitu, yuk lu mau kemana, yuk kita ketemuan. Kan berarti kayak ini cowok ada ketertarikan nih gitu. Nah kan jadinya aku kayak oke, ada harapan gitu, jadi mulai bisa mulainin. Nah kalau misalnya dari responnya di awal aja kayak dikit-dikit singkat-singkat, terus aku pancing personal questions atau kayak pertanyaan yang mungkin sensitif, atau mulai pertanyaan menjurus ke romantis atau keluarga atau percintaan atau pernikahan ya, terus cowoknya jawabnya mungkin setengah-setengah kayak ya gitu deh gitu, ya lihat aja, atau kayak berusaha menghindar. Nah aku ya lebih berkaca sih kayak nih kayaknya dia nggak tertarik nih gitu, kayaknya dia mungkin nggak nyaman nih diginiin, atau mungkin dia tipe yang lebih suka dia yang duluan atau gimana gitu kan. Nah di situ ya aku bilang, kalau di awal aja dia nggak nyaman digituin, terus aku tambahin ini eskalasinya jadi lebih gede dengan menyatakan cintaku gitu ya, kayak gue tuh suka loh sama lu, I don't think it's gonna help a lot sama ketertarikan dia ke aku sih gitu. Itu yang that's why aku bukan tipe yang bakal state duluan gitu. Karena kalau yang udah aku lempar kecil-kecil aja gak direspon dengan baik, terus yang aku state dengan besar, ya takutnya gak menjanjikan atau gak menentukan kalau responnya menjadi lebih baik. Dan akunya jadi kayak udah capek ngejar, capek nyatain, terus ditolak. Akhirnya lebih downnya double ya. Tuh kalau cewek kan pasti itu kan, kalian sama kan ladies. Jadi kalau wah ini pikirannya overthinking, kemana-mana nih. Kalau nyatain begini, kalau ini begini. Kalau cowok ada gak gitu-gitu? Kalau kita kalau udah nekat ya modal serius aja nih biasanya kalau cowok. Ya modal serius, modal nekat, kalau misalnya diterima ya enggak ya, tapi kita ya malu ya iya, kalau ditolak ya pas sedih ya. Tapi kalau diterima ya seneng banget gitu. Kalau cowok memang secara insting nih ya lebih kita ini berani resiko ya. Nah, kecuali kalau malam ini topik kita cowok make a first move, wah itu pasti udah tinggal kita jawab aja, wajib podcastnya selesai. Nah, gini caranya, bet. Kita kasih tips and trick aja ya. Kalau ini kan kalau ke cewek kita kasih cara pola pikirnya, kamu mau yang karena mana memang dulu? rumit. Memang kita akui rumit. Tidak semudah itu menyatakan, ada yang setuju, ada yang enggak. Nah, ada pro dan kontra. Oh masa sih cewek make a first move? Enggak rela. Ada juga yang nggak apa-apa, zaman sekarang gitu kan, nggak apa-apa. Ya silakan. Nah, tapi untuk kesananya nyatain aja tuh nggak segampang. Untuk cewek ya, pada umumnya tidak segampang itu gitu kan. Nah, makanya jadi ya, itu kan balik lagi ini ya, value-nya kalian. Nah kalau dari aku personally nih, aku pakai cerita personalku lagi ya.
Jadi setelah kayak beberapa kali suka sama cowok duluan, make a move duluan dan responnya sebenarnya juga dibilang responnya nggak baik juga enggak gitu, responnya setengah-setengah lah, baik juga tapi juga nggak jelas juga gitu. Jadi kayak akunya di posisi ngambang terus kan, and that makes me tired dan akhirnya I decided udahlah let go gitu. Karena kayak been over for few years nggak jelas juga gimana. Sampai akhirnya aku personally mungkin doa sama Tuhan sih. Tuhan kalau memang ini nanti jodohku ya, whoever it is yang Tuhan belum pertemukan sekarang, sepertinya aku lebih pengen tuh aku yang dikejar gitu. Karena I've done the other way, which is I've done yang bagian yang mulai dan mengejar duluan dan capek. And I don't think relationship yang dari Tuhan tuh harus bikin aku capek, personally drain. Karena kan berarti ada something yang missing or go out of the system atau nggak sesuai sama jalanmu gitu kan. Makanya aku bilang kayaknya harusnya aku enjoy deh. Apalagi kan PDKT itu kan harusnya berdebar-debar terus yang kayak berasa super spesial gitu kan. Makanya itu that become my prayer. Kayaknya aku pengen dia yang notice duluan gitu. Dia yang ya aku sih doanya selalu lebih kayak dia yang lebih bucin, dia yang lebih jelas duluan, dia yang lebih bisa kayak hey look at me gitu, kayak I'm the man for you gitu kan. Itu yang makanya kayak aku jadi doaku gitu kan, dan jadinya lebih gampang juga sih notice cowoknya lebih kelihatan kayak mana yang paling niat, itu yang akan aku lebih respon. Karena kalau dianya aja kayak juga ngambang juga come and go, hilang-hilang ghosting ya boro-boro aku respon. Ya, jadi waktu dikejar aku gimana? Nah itu, nah ini ya sekalian kita spill nih, kan podcast kan anaknya gitu ya, kita sekalian cerita spill story yang kita tidak cerita di umum. Nah jadi kayak dulu nih ya ceritaku sama si Koko, kenapa aku maksudnya kita kan juga lumayan intensnya deketnya tuh lumayan cepet kan. Karena dari awal tuh dia jelas gitu, dia nggak yang love bombing yang gombal gitu. Malah aku kadang dulu ngerasa dia tuh di awal lumayan kayak straightforward gitu. Jadi nggak yang berlebihan lah, cukup pada kadarnya. Dia mengasih attention yang aku tahu nih orang tuh memang lagi flirting gitu, nggak cuma kayak pengen temenan. Jadi memang get to know me, terus kayak pengen jadi lebih dari seorang teman, jadi pengen kayak pacar gitu, memang udah jelas banget gitu kan. Tapi dia juga nggak yang menawarkan janji-janji palsu nih, yang kayak aduh kamu cantik banget, kayak you're the most gorgeous woman on the earth. Aku sih bakal kayak bye. Tapi lebih genuine pertanyaannya pas dikejar, kayak lebih pertanyaan-pertanyaan yang kayak what do you think about this ya, terus on terms of marriage kamu gimana, terus kayak goal kita apa, terus kedepannya abis ini gimana gitu kan. Terus kita waktu itu lagi pandemi kan, terus kita kayak reflecting satu sama lain, life lesson yang kamu pelajarin lagi pandemi ini gimana, keluarga kamu gimana gitu kan. Jadi kayak aku ngeliatnya I think if a man just want to be friends with me, kayaknya dia gak bakal spend a lot of this time and energy just to ask this sih. Tapi juga untuk kamu ke depannya juga lumayan jelas, karena kayak ya dia include me in his future dan lagi mau menyamakan satu value gitu. Ya gak sih? Kalau waktu itu sih memang dari aku memang untuk langsung aja ketemu keluargamu. Kalau keluargamu udah oke, baru ini lebih serius lagi gitu. Cuman untuk sampai ke situ juga dengan pengalaman-pengalaman yang ya ditolak, iya diterima, iya dikejar, iya segala macam. Tapi ketika seneng rasanya sebagai cowok juga ketika mengejar dan diterima gitu, itu rasanya seneng. Lebih dari yang misalnya dikejar-kejar terus akhirnya yaudah deh nggak enak. Yuk, masa kalian ladies yang pendengar-pendengar kita nih, masa iya sih gitu kan mau? Enggak lah. Know your worth. That's why so many people, so many women tell you know your worth. Itu ya karena alasan dibalik itu. Rasanya tuh nggak bisa dibohongin ketika wanita dikejar, diinginkan dan diperhatikan. Itu tidak bisa dibohongi. Jadi kalau misalnya terus perbedaan nyatanya itu dengan menunggu sabar, itu benar-benar harus dilakoni ya, dijalani ya. Kalau misalnya udah deh aku bucin, gitu. Ya pasti tidak akan semaksimal, hubungannya juga long lastingnya juga beda. Hambar enggak, ini enggak, kan banyak ya. Bukan berarti kalian tuh sebentar hubungannya kita udah lama kok, walaupun aku yang ngejar duluan. Ya mungkin bisa jadi tidak se-exciting atau se-fun ketika memang seharusnya sesuai dengan kodrat ya, dinamika ya. Nah ini aku di sini juga ada satu statement ya, aku waktu itu pernah dengar lagi pas lagi dengar khotbah gitu kan,
Ini aku state ayat gak apa-apa ya. Jadi kayak aku kan waktu itu juga sempat dengerin kayak cewek itu boleh gak sih ngejar duluan gitu kan. Terus dengerin di khotbah. Terus waktu itu one of the pastornya kayak kasih ayat ini. Dia kasih dari Proverbs 18 ayat 22. Intinya bunyinya he who finds a wife find what is good and receive favor from the Lord. Nah dia bilang kayak dengerin ya di ayat ini tuh bukan she who finds a husband loh gitu. Tapi kenapa atau enggak kayak they who find each other. Tapi lebih kayak he who finds a wife. Berarti kan yang harusnya menemukan kan si cowok. Dan cewek itu yang ditemukan kan. Yang to be found by the husband. Dan ketika cowok ini menemukan istri, menemukan wanitanya, dia mendapatkan perkenanan Tuhan gitu. Favor itu kan kayak perkenanan, terus kayak menjadi, kamu itu menjadi, kan ada juga doa yang ada yang quotesnya bilang kayak doa istri tuh menembus langit gitu ya. Banyak yang bilang kayak kesuksesannya suami tuh tergantung doa istri gitu kan. Nah itu ya kenapa? Karena kamu tuh favornya Tuhan gitu. Jadi kalau misalnya you as women don't know your worth and that you're a prized possession ya. Maksudnya kita bukannya bilang kamu tuh kayak barang, bukan. Tapi maksudnya kalau kamu tuh tahu kalau kamu tuh mahal, berharga dan kamu tuh layak untuk dikejar dan didapatkan, kamunya bakal lebih kayak oh ya udah kalau dia nggak tertarik atau dia nggak ini, then I better just focus on loving myself dan become the best version of myself. Jadinya the right one will be attracted to me nih, nggak tanpa aku harus kayak effort banget terus kayak sampai capek gitu. Dan akhirnya kamu jadi lupa jati diriku tuh siapa ya, kenapa aku selalu kurang cantik, kurang menarik sampai nih cowok tuh nggak mau nengok gitu. Karena ya mungkin kamu lupa to remind yourself that you are the one who the favor gitu. Kamu tuh yang the key to make this man a great man gitu kan. Makanya ada quote juga kan, behind every great man there's a great woman gitu kan. You're the key nih, kamu tuh resep utamanya. Tapi kalau misalnya kamu lupa all that because kamu kayak aduh gue bener-bener takut gak dapet jodoh, gue tuh takut nanti cowoknya hilang dan direbut yang lain, berarti kamu menganggap diri kamu tuh ya gak seberharga itu. Makanya yaudahlah, yang penting gue lakukan obral gitu kan, make myself very known. Jadi kayak kalau kita buka aplikasi banyak iklan masuk gitu kan. Kenapa? Karena kan dia lagi obral gede-gedean kan. Tapi coba kayak barang branded yang mahal, udah kita mau beli aja susah gitu. Yang kayak very limited edition, kamu masuk ke tokonya aja mau beli tas ini nggak bisa, waiting list harganya berapa miliaran itu tas gitu kan. Tapi kayak di mata orang yang tahu harganya itu dikejar terus gitu dan menjadi pasti bawa ya orang nengok tas mahal nih gitu kan. Tapi kalau yang cuma kayak tas 40.000, 30.000 ya iklannya di mana-mana, easy to get gitu kan. Dan karena ya lupa kalau misalnya aku tuh harganya tuh segini mahal gitu. Nah itu mungkin bedanya cewek dan cowok tuh di situ ya tensionnya kan. Benar, dan cowok juga lebih exciting dong kalau nemu cewek yang know their value, their worth. Oh ini bukan main-main nih, ini bukan KW-KW nih gitu. Kalau cowok kan lebih kayak, oh oke, ini cewek punya value, dia punya prinsip, dia calon ibu yang baik, calon istri yang baik, pasti cowok akan ngelihat itu gitu. Cowok yang baik akan melihat cewek yang baik. Cowok yang baik akan bisa melihat value dari seorang wanita yang bervalue dengan baik. Dan cowok yang mencintai Tuhan akan bisa melihat apakah calonnya ini bisa untuk bersama-sama memuji kemuliaan Tuhan sama dia gitu. Amin. Nah itu kenapa jadi pentingnya bagi kalian untuk gak lupa dengan namanya value, dengan namanya prinsip. Sebutin apapun, sesuka apapun. Kok aku suka banget, wah iya. Siapa yang gak akan menyangkal kita. Tapi ketika cewek make a first move dengan segala resikonya, dan jangan lupa di luar itu masih banyak judgement dari orang lain. Kalian kuat gak? Nah itu pertanyaannya. Misalnya dari mama nih, kalau mama tante-tante gimana sih kalau kalian ketemu? Oh cengi, ini udah ngejar-ngejar tuh. Nah, kalian kuat gak? Nah kuat kok. Oke, ya silakan. Nah, atau mungkin ada teguran dari teman-teman terdekat kalian, dari saudara kalian, atau mungkin dari orang tua. Nah dari keluarga, udahlah gitu, lepas aja gitu. Atau mungkin mereka mengingatkan kamu betapa berharganya kamu, jangan mau. Nah itu aku lebih senang tuh, kayak gitu. Jadi lebih kayak ceweknya akhirnya menyadari, oh enggak deh, aku pantas untuk dikejar. Seberapapun inilah aku, apa adanya aku, tapi aku bervalue, berprinsip, dan aku dekat dengan Tuhan. Yes, amin. Siapapun cowok yang deketin aku pasti bisa. Ya, amin. Kalau memang dia
baik dan benar dan value-nya di cocok. jalan. Iya, kalau di jalannya ibarat nih di jalan ini hutan nih, ada jalanan setapak. Jalannya cuma satu dan kalian di jalan yang sama pasti ketemu kok. Betul. Walaupun sebelumnya robek-robek semak dulu ya. Kita terobos-terobos dulu semak. Tapi kalau udah ketemu jalan setapaknya dan ketemu pasangannya di situ, kalian akan mengikuti jalan yang sama. Betul. Kalian hanya ada jalan satu, itulah di tengah hutan belantara. Dan mungkin juga jadi you wanna miss each other ya. Kan Iya. tadi ada ketakutan, gue takut jadi dia hilang, takut direbut. Ya berarti dia bukan buat kamu. Iya gak sih? Maksudnya Benar. kalau orang yang kamu gak kejar, kamu gak apa, terus gak jadi punya kamu, ya maybe that's not meant to be for you gitu kan. Karena kalau meant to be for you, kalian for gimana pun caranya tuh ketemu aja gitu jalannya. Nah, Kayak ntar tiba-tiba ketemu di sini, ada kegiatan bareng, komunitas bareng, dan mau gak mau jadi ngobrol gitu kan. Nah itu kan ya makanya kalau sebelum ini kita bisa involve Tuhan juga ya dalam how we met our pasangan. Makanya dulu aku sebelum ketemu pasangan juga doa dulu sama Tuhan, ya how we met tuh Tuhan yang atur ya gitu. Karena Tuhan tuh orkestranya love story kita gitu kan. iya, Jadi dia akan punya jalannya sendiri karena memang dia akan mengatur segalanya untuk udah tenang aja gitu. Kalau memang worry too much, serahkan bersandar. ya Nah, cuman memang biasanya yang sering dilupakan memang kalau misalnya ceweknya ini sebenarnya ya sudah bertahun-tahun nih suka. Nah, misalnya nih, apakah waktu juga yang akan menyembuhkan kalian? Dan apakah waktu juga yang akan merobek hati kalian? Nah, pilihannya jangan ada dua. Ketika kalian berserah dan percaya bahwa pada waktunya aku akan dipertemukan oleh siapapun dia, maka itu adalah jalanku. Dan bersama dia, aku akan bersama-sama untuk mengarungi samudera ini. Kan gitu. Amin. Sampai pada akhirnya nanti salah satu dari kita duluan. Karena makanya kalau kita doa orang yang udah gak ada atau pasangan kita kan, doakan kami yang masih mengarungi jalan-jalan dunia ini. Gitu. Itu ada alasannya di behind it. Karena memang pada waktu itu bersama-sama mengarungi. Dan sebelumnya belum ketemu nih. Nah ini buat para ladies yang lagi menunggu, bersabarlah. Kita masih tetap akan menyuarakan kepada kalian, bersabarlah. Seberapapun beratnya berat. Nah itu waktu kamu nunggu lama tuh gimana tuh? Ya pas aku nunggu sih aku mungkin karena udah sempet ngerasain yang capeknya ngejar duluan, terus capeknya kayak udah effort terus gak bersambut ya. Jadi aku lebih mikir, I think after this aku lebih berserah sama Tuhan tuh, terserah Tuhan sama cowoknya deh. Jadi kayak I don't wanna be the one yang in control. Karena kalau aku terus yang ngejar, yang aku yang harus selalu make an effort, terus aku yang selalu kayak, aduh takut miss, takut apa. Jadi kan everything is on me. Kayak because Kalau looking back? Iya berasanya kayak, kalau looking back pasti kayak, oh dulu gue kok gini banget ya. iya kok dulu gue ngebet banget. Terus kayak most of it because of my insecurity sih. Jadi makanya kayak semua dilakukan karena takut ini, takut itu. Nah jadinya berasanya kayak kalau nggak karena aku, it doesn't work. Nah sebenarnya kan kalau misalnya kamu in relationship, there's other parties yang involved, which is cowoknya juga punya andil, terus juga Tuhan juga bisa punya andil. Jadi kenapa harus semuanya on you gitu? Makanya aku mikir it's too heavy for me. Tapi I don't think that's too heavy for the guy, karena kan cowok kan suka kan ngejarnya. Udah kenapa nggak kasih ke yang suka aja? Betul. Gitu. Ya kita juga suka ngejar, tapi kalau ngejarnya kelamaan juga kita capek juga. Nah Yeah. itu cowok-cowok pasti Yeah. setuju tuh. Aduh gue udah ini nih effort banget nih kok. Ya tapi Ada batasnya juga ya. Kita ada batasnya juga. Biasanya kita nyadar diri, oh kayaknya dia benar-benar gak suka. Suka, iya. Nah, cuman ya dulu aku juga pernah di posisi ngejar-ngejar sampai ceweknya mungkin ilfil ya. Ya akhirnya kalau looking back, why I do that? Kalau sekarang, Iya, tapi iya. ketika waktu itu siapa sih yang aku dengerin? Pasti nggak ada. Udahlah, jangan gini lah. Pasti aku nggak dengerin. Karena pada waktu itu ya namanya cinta itu buta. Nah, siapa yang bisa tahu pada akhirnya mau kemana gitu? Iya. Nah itu ya jadi mungkin ini ya buat kita jadi ngerangkum hari ini ya, kalau misalnya kamu udah memang do the effort, kamu udah ngelakuin semua yang kita lakuin ya, I think that's, kamu bring up a lot of good points tadi. Kalau misalnya kita memang udah ngelakuin banyak yang semua nih udah capek, cowoknya juga mungkin juga udah mulai ngejar kamu balik dan gak jelas, ya itu yang dimana kita draw the line ya. Set respect, set boundaries, dan love yourself first, know your worth. Yang tadi juga si Koko sempat bilang kalau cewek berharga tuh cowok juga bisa lihat kok, bisa notice juga. Jadi ya jangan takut kalau semua tuh harus ada di kontrol kamu gitu. Semua itu ya balikan lagi ke Tuhan, balikan lagi ke doa-doa kamu, dan ya
don't be afraid to wait and be patient karena Iya. Jangan lupa berserah dan berpengharapan. ya amin. ini ya smooth ending ya. Kalau misalnya ini buat teman-teman, hopefully terima kasih yang sudah dengerin kita sampai di episode ini dan sampai ini. Untuk kalau yang mau request mungkin nextnya bisa DM kita juga. Ya, nanti. kita masih ada antrian untuk yang mau dibacakan dan mau dibahas. Karena ini ada beberapa, kita pasti langsung segera bahas. Yes. Di next recording. Jadi ditunggu ya for our next episode dan